Oke, nah Bang, ini ke tema lain nih. Belakangan di beberapa media muncul soal perusahaan yang melakukan ekspor benih lobster. Oh iya. Nah, ini salah satu perusahaan itu ada katanya nama Abang nih. Iya, iya. Nah, ini kita pengen tahu seperti apa dan klarifikasinya nih Bang. Bukan katanya, memang benar. Oh, memang benar. Ya itu bisnis ya. Tapi bisnis itu berangkat dari keprihatinan saya juga. Di daerah pemilihan saya selama ini banyak sekali keluhan di NTB. Di NTB ya. Orang dilarang untuk menangkap benur. Padahal dari saya kecil itu orang sudah menangkap benur gitu, di kampung itu. Gitu. Nah itu sumber kehidupan orang yang sangat cepat gitu, sangat langsung gitu. Nah lalu pemerintah ya berubah sikap kan, di masa Ibu Susi itu dilarang, sekarang itu dibuka. Yang menurut saya ini yang benar gitu. Ya saya sebagai orang dari kampung, di tempat barang itu diambil, mengurus izin ya sebagaimana biasanya, semua ada peraturannya, ada permennya, ada kepmennya, kita ngurus izin 30 persyaratan lengkap ya kita jalan. Jadi itu bisnis biasa. Bisnis ya. biasa aja ya. Dan ini bukan emas atau batu bara. Jadi anggapan Bu Susi bahwa itu justru banyak ruginya kita, menurut Abang nggak relevan? Iya, yang kaya orang kaya. Kalau yang dibuka ini yang kaya orang yang dari kampung, orang miskin, para nelayan gitu. Karena pengusahanya belum tentu untung. Bisnis ini spekulasinya banyak sekali. Tapi yang jelas nelayan untung. Orang-orang di pesisir tuh hidup sekarang pesta pora mereka. Ya itulah hidupnya dari dulu. Ya kan? Tapi kalau pakai teori-teori yang nggak ada dasar hukumnya, nggak ada dasar saintifiknya, menganggap itu akan akan punah, memunahkan itu kan ngawur itu, karena pertama-tama tidak ada scientific base-nya gitu loh. Jadi saya logikanya gini. Kan benihnya Bang yang saya kalau minta di ruangan ini siapa sih yang makan lobster, kalau saya suruh angkat tangan gak ada yang angkat makan lobster. Tapi Anda semua makan sapi, Anda semua makan kambing, ayam gitu. ya. Ayam gitu, tapi nggak habis-habis tuh sapi nggak. Satu, yang kedua, lobster itu hidup di laut. Laut itu tiga kali darat, bahkan dalam gitu loh. Kita mau hitung bagaimana caranya? Yang di darat aja, manusia aja gagal kita hitung. Menteri Keuangan gagal menghitung jumlah desa. Waktu itu dia bilang jumlah desanya kelebihan 63. Ada desa siluman. Jadi desa aja Anda gagal hitung, bagaimana mau menghitung benih lobster? Udahlah. Jadi jangan dikarang-karang gitu, ilmunya harus saintifik gitu. Jadi itu tidak berdasar apa yang disampaikan Bu Susi. Ya. Oke. Ini Bang, mungkin pertanyaan yang bisa mengkritisi fenomena politik sekarang. Ini kan mau masuk ke pilkada. Ada ya dinasti politik dengan majunya Gibran sebagai Pilwakot. Pandangan Abang soal dinasti ini dan kaitannya dengan Pak Jokowi sekarang. Pertama ya, demokrasi itu tentang hak semua orang. Oke. Ya. Kedua, demokrasi itu tentang kompetisi terbuka. Semua orang boleh chip in untuk mengundi nasib, istilahnya kayak begitu. Sehingga ada peluang bagi semua orang untuk bertarung. Dia anak siapa atau dari mana itu akan diuji di pasar. Ya. Sebab tidak ada jaminan juga. Ada banyak anak pejabat yang selama ini maju juga belum tentu menang. Gitu. Nah, yang kedua kalau kita bicara Pak Jokowi, ya memang keluarganya ini sudah bertransformasi menjadi keluarga politik. Gitu. Jadi kalau mereka kemudian menganggap jalan politik adalah jalan mereka, itu sudah dilakukan oleh banyak orang. Keluarga Pak SBY juga menjadikan anaknya sebagai politisi yang tadinya militer dan sebagainya. Jadi itu tidak bisa kita hindari sebagai bagian dari zaman demokrasi kita ini gitu, yang mentransformasi orang per orang dalam satu kompetisi terbuka. Ya. Kalau kita berbicara dinasti itu kan itu istilah dari kerajaan. Ada absolutisme bahwa kalau saya raja, maka darah saya turun kepada anak saya dan anak saya kemudian menjadi raja. Cucu saya juga menjadi raja. Itu yang namanya dinasti. Tapi kalau ini kan pertarungan terbuka. Kalau Gibran nanti melawan kota kosong kan dia belum tentu menang. Kalau dia kalah, ya kan kita bisa bilang itu, apa kita bisa bilang itu dinastinya berakhir? Padahal Gibran boleh nyoba lagi periode yang berikutnya, orang dia masih muda kok gitu.
Lalu orang bicara tentang rasa, apakah ini ada problem tentang cita rasa gitu loh. Saya nggak tahu karena itu kan urusannya presiden kan. Tapi kan Gibran dia maju dengan begitu mulus, tiba-tiba juga menyingkirkan calon yang sudah mau diusung oleh PDIP. Ini kan ada tanda kutip ya dukungan karena Jokowi sebagai presiden. Kalau bicara tentang, mohon maaf ya, feudalisme, memang kita ini masih hidup di negara feodal, kita suka atau tidak. Ya nggak usah di tingkat presiden, di tingkat lurah, bupati aja feodalismenya dahsyat. Jadi itu problem di dalam negara kita yang harus diperbaiki memang gitu loh. Jadi saya sering mengatakan Pak Jokowi mungkin pejabat sipil yang mencoba menghilangkan dari dirinya simbol-simbol mahkota-mahkota yang membuatnya itu menjadi mitos. Karena di masa lalu zaman kerajaan itu orang pakai mahkota, orang pakai pakaian kebesaran gitu. Di zaman militer dulu orang pakai emblem, pegang tongkat. Bung Karno aja presiden sipil dia pegang tongkat, bintangnya di mana-mana. Jokowi itu dia mau menghilangkan itu, dia pakai sepatu cat, dia pakai baju putih, kadang-kadang dia pakai jean begitu, pakai kaos. Dia mungkin berikhtiar untuk melucuti ya mitos dalam kekuasaan itu yang merupakan sebenarnya itu bagus dalam perspektif demokrasi. Tapi apakah orang akan mau menerima demitosisasi terhadap kekuasaan? Itu tidak. Kultur feodal kita ini kecenderungannya itu membangga-banggakan pemimpin, meninggi-ninggikan pemimpin itu luar biasa. Nah, sehingga kadang-kadang pemimpin dipandang secara tidak rasional. Orang pemimpin kadang-kadang dianggap semakin tidak ngomong, dianggap semakin penuh wibawa. Padahal dalam demokrasi, pemimpin tuh harus sharing, harus terbuka bicara dengan orang. Makanya kan kalau saya lihat ya, nggak usah Jokowi, yang lain-lain sebelumnya juga begitu. Begitu dia jadi presiden, orang-orang di sekitarnya menjadi nggak wajar. Menjadi wajar, nggak wajar. Menurut saya itulah PR kita ke depan gitu, membuat kekuasaan itu menjadi lebih rasional. Sehingga diukur performance-nya itu menjadi lebih terukur begitu. Tapi dengan banyaknya dinasti ini Bang, justru kan ada yang menilai ini bertentangan dengan demokrasi. Partisipasinya menjadi berkurang, artinya peluang-peluang rakyat biasa seperti kita untuk menjadi pemimpin jadi lebih sedikit peluangnya. Ya kalau bicara peluang sih memang banyak yang harus dikoreksi. Ya, misalnya uang dalam politik gitu. Itu harus dikoreksi. Ya. Faktanya bahwa yang maju ini lebih banyak orang yang punya uang. Makanya kan saya pernah mengusulkan pembiayaan pemilu yang 100% dibiayai oleh negara. Tapi juga nggak berani dibela gitu. Tidak ada. Jadi ya dengan segala maaf waktu itu KPK pun ketika saya mengintroduksi pembiayaan pemilu yang anti korupsi, mereka juga nggak mencerna, nggak bisa memahami gitu. Kan saya bilang metode pembiayaan pemilu itu harusnya menyebabkan setiap orang yang punya pikiran dan track record yang baik dapat masuk gelanggang. Kan itu nggak difasilitasi. Apalagi sekarang ini lagi musim pilkada, ini kan zaman upeti jadinya gitu. Ya. Sponsor pemerintah. Sponsor dan lain-lain itu melelahkan gitu. Tapi ini jadi strategi ya di pilkada untuk Gelora nanti, untuk memanaskan mesin lah istilahnya. Ya kalau kita maju, kita mulai maju, tengok peta situasi. Oke. Ini terakhir mungkin Bang, ini juga banyak fenomena artis yang terjun ke dunia politik, termasuk mereka banyak mencalonkan di pilkada. Menurut Abang, apakah ini akan meningkatkan kualitas demokrasi atau sebaliknya? Dari pengalaman yang saya ikuti, pertama-tama gini, kita bicara hak. Demokrasi itu lanskapnya itu terbuka, semua orang boleh kompetisi. Mau anak tukang sayur, mau anak tani kacang, mau pengusaha, mau ningrat atau rakyat jelata itu dia boleh berkompetisi. Bahkan revolusi sosial di negara kita ini kan simbol-simbol feodalisme itu dilecehkan. Di Malaysia itu kerajaan dipertahankan, bahkan diberikan kewenangan untuk melantik perdana menteri dan negara-negara bagian atau gubernur negara bagian atau menteri besar gitu. Di kita itu semua simbolnya hilang, sehingga semua orang itu dianggap
akan bertarung bebas. Sehingga di daerah-daerah tertentu ada banyak anak sultan itu yang dikalahkan oleh orang-orang biasa gitu. Siapapun mau artis menganggap bahwa dengan popularitas dia akan mendapatkan suara, dia mau mengundi nasib di situ silahkan. Tapi cara kita menjaga kualitas demokrasi itu memang entry barrier-nya itu mesti dibuat berbasis kepada pengetahuan gitu. Anda boleh artis, tapi jangan bodoh dong. Belajar dong ya di Ya bidang belajar dong berpikir ya kan banyak sekali artis yang pintar-pintar kan yang bicara memukau gitu. Saya senang itu artis-artis milenial baru yang jago acting tapi ternyata memang orangnya pintar. Kalau Berkualitas diajak ya berkualitas. Yang kayak begitu boleh masuk gitu. Jadi jangan demokrasi atau jangan politik ini dirubah menjadi jual tampang tapi jual pikiran gitu. pikiran. Saya kira itu masa depannya politik kita kalau mau lebih sehat. Jadi jangan jual tampang, tapi jual pikiran. Ya. Menarik sekali. Mungkin nih closing statement Bang Fahri, pesan untuk milenial sekarang agar aktif di dunia politik seperti apa Bang? Ini terakhir. Kita selalu memberikan nasihat kepada yang muda untuk lebih kuat. Oke. Karena kekuatan kita ke depan adalah kekuatan kaum muda. Mereka itu yang akan menjadi pemimpin. Mereka yang akan mengisi struktur negara, pasar, dan juga struktur sosial masyarakat kita. Karena itu mereka harus lebih kuat, mereka harus lebih banyak belajar, mereka harus gandrung dengan pembelajaran yang positif di semua bidang ya. Negara ini oleh generasi saya, karena saya generasi 90-an, telah dihamparkan peluang gitu. Karena dengan demokrasi semua orang dapat menggapai mimpinya. Apapun yang dia mau sekarang dia bisa capai. Kita punya presiden yang berasal dari keluarga orang biasa. Itu membuktikan, itu proof bahwa orang biasa bisa menjadi apa saja gitu. Saya kira kalau Pak Bung Karno mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Dan saya tambah, meskipun langit nggak ada cantolannya, saya bilang begitu ya. Tapi maksudnya Bung Karno adalah bermimpilah besar. Mimpi besar. Saya pernah suatu hari pada umur 20-an begitu ya, 21, 22 lah kira-kira gitu. Ada seminar di Jakarta, saya hadir itu seminar internasional. Itu momen yang saya nggak bisa lupakan. Oke. Ada seorang dari scholar dari luar negeri gitu, dia datang melihat muka saya, terus dia bilang ke saya, kamu terus bermimpi, bermimpilah besar. Saya nggak kenal orang ini, tapi dia Tiba-tiba ini aja. dari itu sejak sekarang saya tidak pernah punya rasa takut untuk punya mimpi sebesar apapun yang saya mau. Meskipun sebagian dari mimpi saya nggak ceritakan ke orang, tapi itu urusan saya. Oke. Tapi yang jelas saya punya rencana tentang masa depan. Begitu. Saya kira anak-anak muda begitu harusnya. Oke. Terima kasih banyak Bang Fahri atas waktunya dan hadir di Temu Bincang Akurat.co. Terima kasih. Demikian Temu Bincang kita kali ini. Dan saya ingin mengutip Cheng We Can Believe It, Barack Obama. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di acara Temu Bincang berikutnya. Terima kasih Bang. Mantap. Nggak ada. Waduh.